Akisa, seorang ratu dan putrinya, hidup bersama dalam sebuah istana nan megah di sebuah negeri. Sang putri berteman dengan seorang peri. Peri ini selalu menjaga sang putri. Suatu hari, ketika sang putri mencapai usia pernikahan, ia memutuskan untuk menemui pangeran dari negeri lain. Sang ratu memberi putrinya sekotak perhiasan untuk dibawa serta. Jika di perjalanan ada yang mengetahui kalau kau adalah seorang putri, hal buruk bisa saja terjadi padamu, anakku. Jadi, kau tak akan dikawal pengawal istana, namun ditemani oleh asistenku. Peri baik hati juga memberi hadiah pada putri. Ia memberi seekor kuda yang dapat berbicara bernama Falada. Hamba siap untuk berangkat, Tuan Putri. Ada satu hal lagi yang ingin kupersembahkan padamu, Tuan Putri. Peri baik hati memberi sebuah sapu tangan pada sang putri. Itu adalah sapu tangan ajaib, Tuan Putri. Bawalah selalu dan gunakan kala diperlukan. Putri mengucap selamat jalan, lalu naik ke punggung Falada, sementara asistennya mengendarai seekor keledai. Berjam-jam kemudian, putri yang telah melakukan perjalanan melintasi hutan merasa sangat letih dan berhenti untuk beristirahat. Aduh, aku haus sekali. Kita membawa air. Bisa tolong ambilkan untukku? Si gadis asisten meminum sendiri air itu. Maaf Putri, tapi aku juga haus. Jadinya ku minum semua. Carilah air sendiri. Aku kan bukan pelayanmu. Putri terkejut melihat sikap tak sopan si asisten. Namun ia diam saja. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa waktu berlalu, Putri menghentikan perjalanan. Wahai asisten kerajaan, sudikah kiranya kau mengambilkan air untukku dari pancuran itu? Maaf ya Putri, sudah kubilang aku bukan pembantumu. Turun saja dari kudamu dan ambil sendiri airnya. Sang putri dan Falada saling memandang. Hamba mulai curiga dengan gadis asisten ini. Anda harus berhati-hati. Sang putri turun dari kudanya, berlutut lalu meminum air yang diraupnya dengan telapak tangan. Sapu tangan ajaib di kantungnya tiba-tiba berbicara. Hati-hati Tuan Putri, gadis asisten itu berbahaya. Namun ketika putri membungkuk untuk minum, sapu tangan ajaibnya terjatuh ke air. Ya ampun! Melihat sapu tangan ajaib mengambang terbawa air, si gadis asisten melihat sebuah kesempatan. Hilang sudah kekuatanmu. Sekarang, aku yang beri perintah. Lakukan apa yang kukatakan. Sekarang, lepas gaunmu dan pakai bajuku. Jika kau cerita yang sebenarnya, akan kujebloskan kau ke penjara. Gadis asisten itu bukan hanya mengenakan gaun putri, ia juga menaiki kuda putri, Falada, dan mulai melanjutkan perjalanan. Sebaliknya, sang putri yang asli naik ke punggung keledai, perlahan mengikuti dari belakang. Setelah beberapa lama, mereka akhirnya tiba di istana pangeran. Ketika pangeran menyambut mereka, ia mengira si gadis asisten adalah seorang putri dan mempersilahkannya masuk. Namun ia juga memperhatikan gadis berpakaian pelayan, sang putri yang asli. Pangeranku, ia hanya seorang pelayan. Tak perlu ikut masuk ke istana bersama kita. Sebaiknya beri ia pekerjaan yang mengingatkannya akan posisinya sebagai pelayan. Pangeran menurutinya, lalu ia memperkenalkan putri dengan Conrad, si penjaga angsa. Dengan membantu Conrad, kau bisa menjadi penggembala angsa juga. Pangeranku, aku punya satu permintaan lagi. Dapatkah Anda ikat kuda pemarah itu? Dikunci rantai saja sekalian. Ia hampir menjatuhkanku tadi di perjalanan. Jadilah pangeran memanggil asistennya dan memerintahkannya untuk merantai kuda itu di gudang. Gadis asisten itu berusaha mempertahankan rahasia tipu muslihatnya dan memperdaya pangeran. Sang putri bersedih dan menangis karena kudanya Falada harus dirantai.
Ia segera menuju gudang untuk menjenguknya. Falada yang malang terlihat berdiri dengan kaki dirantai.